Baik, pemirsa, lanjut lagi. Ini masih meneruskan di nilai-nilai spiritual dari panca indera ke 6, 7, 8, dan ini kita sampai ke 9. Kalau di 8 tadi adalah mega natural, mana manusia bisa mengendalikan 4 unsur kehidupan dari api, air, angin, dan udara. Ini kita masuk ke 9G. Ya, cakra 9. Cakra 9. Nah, ini penyebutannya apa kalau ya. 9 ini? Oke, rayu. Nanti kita kasih wawasan lagi ya, bahwa penggambaran nilai spirit yang tertuang pada ilmu teologi yang nantinya di masa akan datang akan menggambarkan tentang nilai-nilai sains di generasi 9G. Ya, 9G ini ternyata sudah belajar tentang melepas kemelekatan. Melepas kemelekatan. Ya, jadi kalau kita bicara dengan sistem mulai 1G sampai ke 8, ya, itu bicara tentang unsur pembentuk. Hingga memunculkan energi digunakan untuk kepentingan nilai spirit dan sainsnya. Ya. Nah, di nilai 9 ini kita belajar untuk membongkar, melepaskan ikatan materi pada tubuh itu menjadi makrokosmos. Ini tubuh mikro yang dilepas materinya menjadi makrokosmos. Ya kan? Apa ini artinya nih? Kita belajar masuk di dunia kosmik. Di dunia kosmik itu adalah memecah dari materi menjadi imateri. Ya kan? Ada di beberapa candi, contohnya di Candi Jago di Jawa Timur itu ada sebuah candi yang atasnya itu unik. Ada seperti pintu gerbang portal dimensi leluhur yang digunakan dan diyakini menjadi fast life, perjalanan lintas waktu. Lintas waktu, ya kan? Mesin waktu itu ya. Dan kenyataannya dulu leluhur kita mampu menguasai 2/3 dunia untuk bisa berkumpul, istilahnya rapat besar ya, dalam waktu 36 hari yang ada di Kamboja, yang ada di Persia, yang ada juga di Afrika. Itu mampu berkumpul semua di Majapahit. Dalam setiap 36 hari ya? 36 hari. Untuk laporan. Pada perjalanan kan lebih kalau kita bicara tentang lewat laut atau darat itu sudah melebihi dari fase itu ya. Ternyata leluhur kita mampu melakukan kunjungan dengan menggunakan lintas waktu tersebut. Jadi memecah materi bodi ini menjadi materi yang nantinya akan memadat menjadi materi. Itu namanya adalah kosmik. Nah, dalam penggambaran ilmu sains seperti HP ini ya, pada saat nanti orang komunikasi sudah tidak menggunakan bodi lagi ya, dia bisa langsung berinteraksi terhadap apa yang dia inginkan. Mungkin kita mau ke Jakarta nggak perlu naik pesawat, Bang Edi, ya kan? Cukup duduk manis bersila dan menggunakan telepon yang ada, mungkin dia mampu memendar langsung celing hilang saragani sampai ke tujuan. Nah, perjalanan lintas waktu yang dilakukan leluhur lewat spiritual sekarang disensikan menjadi sebuah ilmu atau teknologi. Nantinya ya. Nah, sekarang kan belum ada. Ya mungkin nanti ada ruangan terus kita masuk udah jadi seling seperti tiba-tiba di Jakarta film gitu. Star Trek lah. Orang mampu melakukan lintas perjalanan waktu itu agar dia nanti mampu menjadi wujud kembali di beberapa waktu yang silam. Itu sesuatu hal ya. Tapi ada di beberapa negara seperti Jepang itu sudah menggunakan alat untuk mencari tahu siapa nih masa lalu jiwa di dalamnya. Dengan menggunakan alat merekam data frekuensi otaknya di alam bawah sadarnya, menggambarkan tentang masa lalu dia di beberapa tahun yang silam. Itu sampai dibuat penelitian teknologi sampai jauh itu. Jadi kalau di film-film kan ketika ada orang yang pingsan terus dipasangi alat, ternyata di layar muncul apa yang dipikirkan orang itu kan, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi tahu persis apa yang dipikirkan, ini sedang apa, padahal orangnya sedang pingsan atau sedang tidur, dipasangi alat. Jadi tahu nggak bisa bohong ketika bangun. Tadi kamu habis terekam seperti ini memori otaknya. Yang tujuan dari indera ke-9 atau cakra 9 dengan simbol 9G ini intinya adalah manusia berupaya untuk bisa jalan kembali pulang dari apa ini, ya kan? Bicara tentang hidup, nilai spirit itu adalah perjalanan lintas waktu hingga akhirnya kita bisa lahir kembali menjadi diri pribadi.
Ya kan? Dengan adanya pembelajaran spirit lebih dalam, keinginan kita hanya satu, ingin bisa balik pulang kepada Sang Penciptanya lewat nilai spiritual tersebut yang digambarkan dengan sebuah teknologi dengan perjalanan lintas waktu. Ya, penggambaran keseimbangan seperti itu dan pemahaman. Namanya pembelajaran tentang ilmu kosmik. Tapi ending tujuannya ingin biar bisa pulang tadi ya. Ya, spirit itu kan sederhana. Asale teko iso bali ke dalam ruang atau tempat yang semestinya. Yang mana saat ini perjalanan waktu menjebak ruang-ruang yang kita belum bisa kembali pulang. Sehingga menggambarkan nilai spirit itu menjadi sebuah teknologi untuk menghantarkannya kepada kemanunggalan kepada Sang Penciptanya. Ya, ya. Itu berarti yang kita bahas kemarin ketika tidak bisa pulang Ya. dengan semestinya kan menjadi jiwa-jiwa yang tadi ya yang gentayangan ya. Betul. Baik. Kayak error nih ya. Error ini. Songo 9. Nah ini yang terakhir berarti 10 ya. 10 sih ada. Itu adalah nilai kesempurnaan laku spiritual yang nanti kita gambarkan menjadi kepribadian dan tujuan kehidupan. Oke, kepribadian dan tujuan kehidupan itu nilai kesempurnaan 10 tadi ya. Seperti ketika kita mendapatkan nilai 10 sempurna. 10 ya, sempurna. Baik, terima kasih. Kita akan kupas lagi di 10J. Pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Rayu, rayu, rayu.